Oke ya, kita mulai pelajaran hari ini. Eh, sekarang kan ada ulangan ya yang kemarin tuh transformasi. Nah, sekarang ada bab yang keempat adalah bab tentang kongruen, bangun yang kongruen dan satu lagi kesebangunan gitu ya. Jadi ada dua macam di sini, kekongruenan dan kesebangunan gitu. Nah, sebelum kita lihat dulu, pertama kita harus mempelajari mengenai syarat bangun. Apa sih bangun itu? Kenapa dua bangun atau lebih itu bisa disebut sebagai bangun yang kongruen gitu ya. Jadi kata kongruen itu artinya apa di sini ya? Kongruen itu ada dua syarat yang kalian harus perhatikan. Jadi pertama, bangun yang kongruen itu, dua bangun kongruen atau lebih itu yang pertama harus memiliki sisi-sisi yang sama panjang. Ya, jadi yang pertama adalah memiliki sisi-sisi yang sama panjang. Terus kedua, memiliki sudut-sudut yang sama besar. Artinya sih sebenarnya intinya mereka si bangun ini harus sama persis gitu ya. Jadi walaupun kita lihat contohnya ya di di sini di layar. Nah, yang 4 bangun di atas ini ya, yang kalian lihat ini adalah 3 contoh bangun yang kongruen gitu. Jadi kalau kalian misalnya lihat di sini kan ada tandanya nih, misalnya yang tanda 2 ini sama tanda 2 ini berarti dia artinya sisi yang ini sama dengan sisi yang ini. Nanti sisi yang ini juga berarti sama besar dengan sisi yang ini. Walaupun misalnya ini satunya mendatar, satunya ini mendatar kan, satunya ini berdiri ke atas gitu. Nah, ntar kalau kalian bingung, kalian bisa ganti aja modelnya, sama-sama mendatar atau sama-sama ke atas gitu. Nah, sekarang kita lihat, berarti ntar kalau ditanya mana sisi yang sama, kalian sebutin misalnya ada sisi ABCD misalnya, berarti ini sama dengan ini. Terus yang ini sama dengan ini. Terus yang sini sama dengan sini misalnya ya. Terus yang ini sama dengan sini. Nah, kalau misalnya bangun segi 4 gitu ya, totalnya itu kan selalu derajatnya 360 derajat. Ini kan pasti kalian tahu ini siku-siku. Berarti semua sudutnya sama, yaitu 90 derajat kan kalau modelnya seperti ini. Ya, kayak gini itu pasti sudutnya adalah 90 derajat. Jadi kita tahu bahwa semua sudutnya sama-sama, yaitu sama-sama 90 derajat gitu. Ya, kita lihat lagi contoh yang sampingnya. Ini ada persegi ya. Kenapa persegi? Karena nih, semua sisinya sama tandanya tuh. Berarti udah jelas kalau ini 3 cm, semua juga pasti 3 cm gitu. Nah, berarti sudutnya juga sama-sama semua 90 derajat. Nah, ini kan ada gambar, nggak cuma misalnya kalian ngelihatnya nggak cuma bangun yang biasa seperti ini ya, udah jelas. Misalnya ada gambar bintang. Misalnya kalian nyetak gambar 1, terus kalian cetak gambar yang kedua, cetak gambar yang ketiga. Ya, ini misalnya pakai cetakan yang sama, pasti kan hasilnya sama semua. Udah pasti berarti 3 bintang ini juga termasuk bangun yang kongruen. Sama halnya yang tabung ini nih. Nah, ada tabung. Nah, ini ada tabung, ini sebenarnya kan sama gedenya, cuma satu berdiri tegak, satu udah mau jatuh, satunya udah jatuh. Tapi kalau misalnya dijajarin, pasti kalian tahu kalau mereka itu sama besar misalnya ya. Nah, itu berarti dia adalah bangun yang kongruen gitu. Jadi sama juga kayak misalnya kalian beli gelas misalnya, gelasnya satu box isinya 6, sama ukurannya semua. Nah, berarti bangun si gelas itu adalah termasuk ke bangun yang kongruen gitu ya. Yang penting sama persis, itu berarti dia masuknya ke yang kongruen gitu. Nah, sekarang kalau yang nggak kongruen itu kayak apa? Nah, sekarang kita lihat, berarti ada sesuatu yang membuat dia nggak sama. Itu adalah arti dari kongruen. Jadi contohnya misalnya yang ini kan udah kelihatan ya,
Ini ada yang apa namanya persegi panjang yang kuning sama persegi panjang yang warna hijau. Siapa yang lebih kecil? Ada yang lebih kecil nggak? Yang warna kuning atau yang warna hijau? Kalau kalian lihat di layar nih. Yang lebih kecil yang mana? Iya, yang warna kuning. Gitu. Nah, berarti kalau ada yang lebih kecil sama ada yang lebih besar, berarti kan dia nggak sama persis. Nah, kalau nggak sama persis, berarti yang di ini tuh bukan kongruen ya. Ini bukan kongruen. Ya, jadi kalau kongruen tuh harus sama persis. Walaupun dua-duanya persegi panjang, tapi ukurannya nggak sama, ya berarti mereka bukan termasuk bangun yang kongruen. Oke, kita lanjut ke sebelahnya. Nah, ini kita lihat yang di sebelahnya sini ya. Nah, ini ada dua bangun, satunya bentuk belah ketupat, ya kan? Satunya lagi adalah bentuk persegi. Pas kita lihat sih, tulisannya sih ini ada stripnya ya, strip satu berarti menandakan mereka ukurannya sama, yaitu sama-sama 3 cm, ya kan? Tapi apa yang menyebabkan si dua bangunan ini bukan kongruen? Yang menyebabkan syaratnya selain besarnya panjangnya sama, yang kedua itu harus sudutnya juga sama. Nah, ini nggak sama. Kita lihat aja kan kalau misalnya ini contohnya. Ini kan kayak agak lancip. Pasti dia bukan 90 derajat. Nah, kalau kalau namanya persegi ini semuanya sudutnya adalah 90 derajat. Kalau yang kayak gini nggak 90 derajat, ini adalah sudut ukuran, yaitu lebih dari 90 derajat. Nah, ini juga sudut lancip. Jadi beda. Kalau yang ini sudutnya berbeda-beda semua. Ini sama yang atas sama dengan yang bawah, yang kiri sama dengan yang kanan, tapi mereka bukan 90 derajat semua. Jadi beda dengan yang persegi. Kalau persegi itu semuanya harus 90 derajat. Jadi dia bukan kongruen karena di sini adalah sudutnya berbeda. Gitu ya. Oke, sampai di sini sebelum kita lihat ke contoh soal, ada yang mau ditanya nggak? Nggak ada? Yang lain nggak ada? Oke, berarti Miss langsung lanjut ke contoh soal ya. Nah, kita lihat ke contoh soal. Nah, di contoh soal ini ada dua bangun ABCD dan PQRS. Cuma mereka dibilang bahwa mereka itu kongruen. Nah, berarti kita bisa lihat bahwa mereka itu sama persis. Nah, kalau kalian bingung misalnya apa namanya ngelihatnya susah gitu ya, ini satunya kok modelnya bentuknya ke atas, satunya ke bawah. Nah, kalian gambar lagi aja. Jadi kalau ada soal kayak gini, enaknya kita gambar lagi biar sama kelihatan. Jadi gambar lagi misalnya begini kan. Nah, Miss bikin dia supaya yang ini modelnya tegak juga seperti yang sebelahnya yang kanan yang PQRS. Berarti kita lihat nih, yang pertama kan PQ itu yang paling panjang bawah, berarti ini Miss namain yang paling pas, sedangkan yang paling panjang di sini adalah si AB ya, dengan yang agak menjorok itu kalau di sini, nah ntar Miss hapus dulu. Nah, Miss bikin dua gambar deh biar kelihatan ya.
Nggak begitu kelihatan ya. Jadi kita nggak usah gambar ulang, kita lihat aja dari sini biar kelihatan ya. Jadi pertama ini nggak usah diukur, kita bisa lihat aja. Terus yang pertama tuliskan sisi-sisi yang bersesuaian. Bagaimanakah panjang sisi-sisi yang bersesuaian tersebut? Menurut kalian sisi-sisinya kan misalnya contoh ya, yang pertama AB. AB itu kan yang paling panjang nih di sini. Dia samanya dengan siapa? Di dalam yang kedua. Panjang si AB sama dengan siapa nih? Kalau AB samanya sama siapa? Kalau dengan yang trapesium yang kedua. AB kan paling panjang. Siapa yang paling panjang yang kedua nih? Bangun apa? Sisi apa? AB samanya dengan sisi apa? Siapa yang paling panjang yang kedua? Ayo, masih nggak bisa kelihatan mana yang paling panjang? Kan nggak usah nggak pakai penggaris juga udah tahu kan? Siapa yang paling panjang? Siapa? Bukan. Per garis. Jadi kalau AB, contohnya misalnya AB ini kan panjangnya segini. Paling panjang kan dia. Di antara AB, BC, CD, dan DA. Nah, kalau AB paling panjang di sini, siapa yang paling panjang di bangun yang kedua? Kalau AB di sini, siapa yang paling banyak? PQ, RQ, RS, atau SP? PQ, betul. Kan bisa kelihatan langsung. Jadi AB sama dengan PQ, ya kan? Nah, sekarang kita lihat nih, si DC itu kan paling kecil nih, paling pendek. Sama dengan siapa di yang bangun kedua? DC sama dengan siapa? Ini kecil di sini, berarti dia di atas kan? Di atasnya si AB, siapa yang di atasnya si AB? Kan PQ itu sama kayak AB, berarti di atasnya dia siapa? Sisi apa? RQ, SR, atau SP? Ayo. Siapa? Masa nggak bisa lihat? Ayo. Ini nggak lanjut nih ya, kalau kalian nggak ada yang mau jawab. DC itu sama dengan siapa sisinya di sini? Kan kalian bisa lihat ini kan kecil. Iya, betul. Sama dengan SR. Gitu. Ya, bisa kelihatan kan? Yang agak susah nanti adalah si bagian yang miringnya. Jadi si kayak BC sama AD. Nah, kalian lihat aja kalau AD ya itu nggak terlalu curam dibanding si BC. Berarti AD itu sama dengan PS. Nah, kalian harus tulis itu. AD berarti samanya dengan PS. Nah, nanti si siapa? Terakhir berarti yang belum adalah BC ya. Itu samanya dengan RQ gitu. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat ini kan dari segi sisi. Jadi kalau yang ini namanya dalam sisi. Jadi sisinya ada sama semua. Nah, syarat selanjutnya selain sisi adalah sudut. Nah, sudut itu berarti letak titik yang sama. Ya, jadi contohnya kalau misalnya ini sudut A itu di sini, itu kan tempatnya yang agak curam. Berarti A itu sama dengan siapa? Dengan Q atau dengan P? A itu. Q atau P? A letaknya sama dengan siapa? Salah nggak apa-apa, sebut aja. A itu samanya dengan siapa? Sudut A, ini tulis ya, sudut A samanya dengan sudut siapa? Ayo, siapa? Sudut A sama dengan siapa? Sudut P atau sudut Q? P. P apa Q nih? Coba lihat dulu ya. Ini itu kalau yang AD, lihat ya. AD itu sama dengan PS ya. Iya betul. Berarti sudut A sama dengan sudut P.
Berarti sudut B sama dengan sudut Q, ya kan? Nah, sudut S sama dengan sudut D. Nah, nanti terakhir sudut R sama dengan sudut C gitu. Ya, jadi apa namanya? Ikutin aja ya. Tinggal melihat mana yang sama persis di antara mereka. Ya, ini berarti dari segi sudut. Nah, sekarang kita lihat contoh lagi yang kedua, yang udah ada angkanya ya. Jadi kita lihat contoh yang kedua. Nah, ini sekarang contohnya udah ada angkanya. Ya, jadi dia udah ngasih tahu di soal nih seperti ini. Ya. Nah, ini kita lihat jika panjang jadi kalau kalian lihat di sini, kalau yang ditandai dengan apa namanya? Misalnya ini kan ada gambarnya sudutnya stripnya 2 begini. Berarti sudut B nanti samanya dengan sudut Q. Nanti sudut yang X yang lebar gini ya berarti samanya sama yang lebar juga kan sama X lagi yang di sini. Kalau yang titik berarti sama titik misalnya. Berarti ntar kalau yang ininya cuma 1 sama juga dengan yang 1. Berarti dia udah ditandain sudut-sudut yang sama. Nah, sekarang kita lihat jika panjang sisi AB 40 dari tulis di sini ya di soal, BC 21 ya dan PS 15 di sini. Tentukan yang pertama panjang sisi AD, DC, PQ, dan QR. Berarti kita lihat dulu yang pertama. Ya, soal yang A. Kita lihat yang pertama, panjang AD dulu. Kan dia mau nanya AD. AD mana? AD. Berarti itu sama dengan siapa berarti AD kalau dari gambar yang sebelahnya? AD itu adalah dibentuk dari yang bulat ini kecil dan yang dikasih tanda seperti ini. AD berarti sama dengan siapa? Di sini. Yang juga sama, ada bulat titik sama yang bentuk lingkarannya itu. AD berarti sama dengan siapa di sini? Apa? Iya, betul, SP atau PS sama aja ya. AD itu berarti sama dengan PS. Terus sekarang apa lagi yang ditanya? DC. DC berarti DC itu modelnya yang atas nih, yang bawah nih yang kecil ada dari sama dari X. Berarti sama dengan sisi yang mana di sini? RS, RQ atau QP? Yang sama dengan DC. Ada titik sama ada X. Yang mana? RS, RQ atau QP? Ini DC sama dengan siapa? Iya. RS. Itu R ya. Jadi RS. Terus apa lagi yang belum? PQ. PQ. Berarti PQ itu mana? Kita lihat PQ itu yang panjang ya. Yang paling panjang yaitu yang ada ini dan yang dua ini. PQ yang paling panjang. Siapa yang paling panjang nih? Di yang sebelahnya. C sama B. Emang ini paling panjang? Ini kan bentuknya seperti ini. Yang paling panjang. Siapa yang paling panjang? Siapa? Iya, A dan B. Jadi PQ sama dengan AB. Nah, lagi sekarang QR. QR. Ya, berarti QR itu terbentuk dari yang X sama yang Y. Nah, berarti QR sama dengan siapa? Yang ada X-nya sama yang ada 2-nya. Apa nih berarti samanya? QR sama dengan siapa di sini? Ayo, siapa? QR sama dengan siapa?
QR, sama dengan siapa? CB, betul. Bukan dong, kan ini QR terbentuk dari siapa? Ada X sama ini, berarti cari juga yang ada X-nya, yaitu si BC atau CB, betul. Ya, yaitu BC. Ntar tinggal ditulis, kan ditanyanya berapa jumlahnya. Kalau AD kan sama dengan PS ya, berarti PS itu 15. Ya udah, berarti ini juga 15 cm. Kan DC sama dengan RS, berarti sama dengan juga 16 cm. Nah, PQ sama dengan AB, berarti AB di situ kan kita udah tahu, yaitu 40 cm. Ya, terus yang terakhir, QR sama dengan BC, berarti kan di situ kita bisa lihat dia 21 cm. Ya udah, kita tulis dia 21 cm, gitu ya. Nah, itu adalah mencari panjang. Nah, sekarang kita lihat di soal yang B ya, kita lihat yang B. Nah, ini ditanya jika besar sudut A 60. Nah, berarti ini tulis ini 60. Ya kan? Berarti siapa nih yang sama dia yang bentuknya cuma satu begini? Berarti yang sama pasti yang P kan? Ini juga P di sini 60. Terus diketahui lagi si B itu yang ini 2 adalah 40 derajat. Berarti yang 2 juga di sini juga 40 derajat. Terus yang ditanya berapakah sudut R dan S? Gitu, justru yang ditanya sudut R dan S. Ya, jadi kalau ada sudut seperti ini, ya, kalau masih ingat ya waktu pelajaran segitiga tuh, kalau ada sudut yang berseberangan seperti ini, sudut Q, ya, itu sama dengan sudut Q ditambah sudut R itu sama dengan 180 derajat. Berarti kalau Q-nya 40 derajat ditambah sudut R sama dengan 180, ya. Itu berarti ya, berarti sudut R-nya itu sama dengan 180 dikurang 40, yaitu 100, berarti 180 kurang 40 berarti 140 derajat. Sama halnya dengan yang kedua, yaitu si S sama si P, gitu ya. Jadi kalau dia di S sudut S ditambah sudut P juga harus totalnya 180. Berarti kalau sudut S-nya nggak tahu, sudut P-nya 60 derajat, berarti sudut S-nya sama dengan 180 dikurang 60 derajat. Berarti jawabannya 120 derajat. Gitu. Ya. Jadi ini caranya menentukan panjang sisi dan panjang sudut. Cuma nanti sih masih ada beberapa contoh lain, nanti kita lanjut di yang pertemuan selanjutnya ya. Jadi yang lebih ngitung-ngitung lagi. Sekarang kita nanti latihan soalnya baru identifikasi aja, identifikasi yang kongruen dan yang tidak kongruen gitu. Jadi hari ini sampai di sini dulu. Miss absen dulu ya. Nah, hari ini sampai di sini dulu. Nanti kalau udah Miss kasih YouTube-nya, nanti juga Miss kasih tahu pas udah masuk, Miss sudah taruh di Google Classroom tugasnya. Oke, selamat siang semua.